Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita kembali belajar dalam keadaan sehat walafiat. Kalian pun tentunya sama. Pada pembelajaran hari ini yaitu tentang pendidikan Pancasila. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak sekolah hari ini? Tidak ada. Berarti masuk semua kan? Alhamdulillah ya. Bapak harapkan seperti ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, alangkah baiknya sebagai rasa cinta terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kalian berdiri semuanya, ayo. Berdiri. Ya. Siap semua? Bisa menyanyikannya? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Teruskan, mana suaranya? Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, silakan. Terima kasih. Duduk kembali ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasilanya, yaitu Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ya, seperti ini Bapak tuliskan di papan tulis. Tujuan pembelajarannya apa yang mesti kalian pelajari atau kalian kuasai dan pahami, yaitu menguraikan makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Dalam kehidupan nyatanya seperti apa kaitannya dalam keseharian kita? Bisa menjelaskan? Nah, pertama, makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu artinya berapa? Pancasila itu artinya apa? Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi 5 dasar bangsa Indonesia. Nah, 5 dasar sebagai dasar bangsa Indonesia, dasar negara, bangsa Indonesia. Pertama, sila keberapa? Coba silakan Jidan. Sila ke-1 bunyinya seperti apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, kedua. Neng, kau lihat. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kedua, Badia, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya Bapak akan tayangkan ya gambarnya seperti ini. Ya. Bentar. Pengertiannya dulu ya. Pancasila, tadi itu apa? Pancasila. Pelajaran hari ini kita apa? Pelajaran hari ini deh. Pancasila sebagai, ya, coba lihat dulu karangan. Ada penghapusnya nggak? Coba Jidan, maaf, penghapusnya. Karena sudah Bapak jelaskan tadi ya tujuan pembelajarannya. Sekarang lihat ke materinya seperti apa. Ini ya. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah,
Tadi pada lagu dari Sabang sampai Merauke menggambarkan bahwa wilayah negara NKRI itu dari mulai apa tadi? Dari mulai kota Sabang sampai Merauke. Di dalamnya pasti ada berbagai macam perbedaan. Perbedaan apa saja, Jidan? Budaya. Budayanya. Joni? Bahasanya bagus. Kemudian Rapal? Perbedaan apanya? Budaya, bahasa. Menurut apa perbedaannya apa lagi? Suku. Sukunya bagus. Baria? Adatnya bagus. Iqbal? Agamanya bagus. Ya, jadi berbagai macam perbedaan ada di negara kita nih. Dipersatukan dengan apa? Dengan dipersatukan dengan Pancasila, diperkuat lagi dengan semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya semua warga negara dalam kehidupannya harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang 5 tadi, dari mulai sila pertama sampai sila ke-5. Nah, dengan demikian kalian dimanapun berada tetap aja ya harus menjunjung tinggi nilai-nilai sila-sila Pancasila. Artinya satu, tidak boleh mempertentangkan masalah keyakinan, kepercayaan dan agama. Yang kedua, tidak boleh mempertentangkan mengenai adat dan budaya, bahasa dan lain sebagainya. Itu semua merupakan kekayaan siapa? Bangsa negara Indonesia. Perbedaan itu bukan untuk merenggangkan, tetapi untuk mempersatukan dan menjadi kebanggaan dari bangsa Indonesia. Nah, kehidupan kita tadi Bapak ulangi lagi, walaupun kita beda-beda tetapi tetap dipersatukan dengan nilai-nilai Pancasila yang diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, sampai di sini ada yang bertanya dulu? Dilanjutkan. Nah, lihat ke sini ya. Ke materinya sini nih, ada pengertiannya dulu ya. Nih. Siapa yang bisa baca? Silakan Jidan baca. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pemersatu bangsa karena mengikat seluruh rakyat Indonesia yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa ke dalam satu kesatuan. Oh ya, jadi walaupun kita bermacam-macam, perbedaannya banyak, tetapi diikat oleh Pancasila. Supaya apa? Supaya adanya persatuan dan apalagi bunyi sila ketiga sudah jelas. Persatuan Indonesia, berarti masyarakat warga negara Indonesia itu harus bersatu ya. Tadi dengan berlandaskan ikatannya apa tadi? Nilai-nilai dari Pancasila. Ulangi lagi, diperkuat dengan semboyan negara kita yaitu Pancasila. Kemudian berikutnya ya, ada alasan Pancasila. Mengapa Pancasila itu harus mempersatukan bangsa? Alasannya silakan dibacakan oleh apa? Jahirat. Mengandung nilai universal, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan yang berlaku bagi semua, tidak memihak satu kelompok tertentu, tetapi mencakup seluruh perbedaan, menjadi pedoman hidup bersama agar bangsa Indonesia tetap rukun meski beragam. Nah, begitu ya. Pertama alasannya mengandung nilai yang universal, itu artinya nilai yang sifatnya umum tetapi mengikat tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan bagi semua warga negara Indonesia tidak terkecuali ya. Kemudian tidak memihak satu kelompok tetapi diberlakukan untuk semua warga negara Indonesia. Kemudian menjadi pedoman hidup bersama agar bangsa Indonesia hidupnya kesehariannya menjadi apa? Rukun dan damai, walaupun banyak atau walaupun dalam berbagai macam keberagaman. Gitu ya. Nah, bagus. Terima kasih. Baik, Bapak akan stop dulu ya.
Ya. Nah, sekarang kita ke kemana ya? Ke kegiatan inti ya. Nah, di kegiatan inti ini kalian akan Bapak tugaskan ya, membuat menara yang terbuat dari kertas. Apakah semua sudah membuatnya? Sudah. Setiap kelompok sudah nampak. Terima kasih, alhamdulillah ya. Nah, sekarang petunjuk pengerjaannya ada di lembar LKPD ini ya. Kalian baca secara cermat, nanti peragakan ya. Paham semua? Ya. Silakan. Ini berapa kelompok ya teh? 2 kelompok. Oh, iya. Ini. Silakan. Kegiatannya dimulai sok. Coba lihat dulu LKPD-nya. Bapak akan memandu, lihat dulu ya. Tujuan pembelajarannya itu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tantangan ya, yang nanti akan itu kalian kerjakan. Kelompoknya sudah dibentuk, kemudian bahan untuk menaranya sudah ada ya. Pengerjaannya 15 menit aja nanti. Nah, pada tabel ini kalian sesuaikan dengan pertanyaan, dijawab di sebelah tabel yang kosong ini ya. Nah, itu masing-masing ada 6. Kemudian di sini di belakangnya buka ya. Nah, di situ bagaimana umpamakan begini. Nah, bagaimana cara menjaga persatuan di keluarga, sekolah dan masyarakat pada zaman dulu? Nah, itu harus kalian jawab juga ya. Nah, seperti itu. Paham semua? Silakan dikerjakan. Bapak akan lihat hasilnya seperti apa. Pertama, di sini kan ada nilai persatuan. Ya, ada persatuan tadi. Berarti kalian harus diperlukan apa? Kerja sama masing-masing tim di sini, ya. Silakan memulai menyusun menara dari kertas. Di bagian pondasinya harus ukurannya sama, tidak boleh yang besar. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Posisinya yang rata di mana? Tentukan posisinya yang rata. Yang paling tinggi kelompok mana? Yang paling tinggi dan tidak jatuh. Enggak, tidak usah elemen. Posisi pondasinya jangan jangan yang besar, tetapi harus sama ukurannya. Bagaimana caranya supaya bisa menyusun ke atas tetapi tidak roboh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begini aja, perkirakan aja. Saya mampunya berapa tingkat gitu ya. Silakan.
Nanti setelah selesai. Kalau sekiranya mau jatuh, ya, berarti ya terserah kalian apakah mau dilanjutkan naik atau sudah di stop aja gitu. Satu menit lagi ya. Kalau sekiranya tidak mampu meneruskan meningkatkan ke atas, ya udah aja stop sampai di mana begitu ya. Udah aja. Stop ya, udah. Coba, Bapak akan periksa. Nah, ya bagus. Kelompoknya Jidan ada berapa tingkat? Ada berapa? 5. Kelompok ini, Reva ada berapa? Baru 2. Jangan digulingkan, biarkan ya. Kelompok ini tadi berapa? 5. Kelompok Iqbal ada berapa? 2, 3, 4, 5. Tuh, ambil. Kelompoknya 5 juga ini. 5 juga ya. Nah, ya kita kembali lagi ke pembelajarannya ya. Nah, Bapak tanya dulu, dari awal sampai sekarang, apakah menyediakan bahan dan alat serta pengerjaannya dilakukan oleh sendiri? Tetapi melibatkan semua anggota kelompok. Itu dari awal. Sekarang dalam penyusunannya tadi model seperti ini ya. Apakah itu cukup hanya dilakukan oleh seorang saja? Tidak. Tetapi harus dibantu oleh teman ya. Apa tujuannya? Kalian harus saling membantu, itu tujuannya apa? Supaya di sini terjalin rasa persatuan dan kesatuan. Tujuannya untuk membentuk atau untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, coba begini secara logikanya. Kalau Bapak ambil satu nama aja, misalnya Jidan. Kalau Jidan menyediakan sendiri, mulai dari gunting, kertas, lem, memotong, kemudian mengelem dan menumpuk ke atas. Kalau dikerjakan oleh sendiri bagaimana, Jidan? Bapak tanya. Apakah cukup memudahkan atau sebaliknya? Tidak. Cukup apa? Cukup menyusahkan atau merepot? Betul tidak? Tapi kenyataannya bahannya segini banyak di meja kalian masing-masing. Itu hasil dari mana? Hasil kerjasama atau kerja kelompok. Nah, kita kaitkan dengan judul tadi apa? Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Artinya apa? Nah, dalam kehidupan keseharian itu, ya, ketika kita menginginkan suatu tujuan, satu keinginan, tidak bisa dilaksanakan dengan secara sendirian atau individual, tetapi membutuhkan siapa? Membutuhkan siapa? Orang
lain. Karena hakikatnya manusia itu makhluk sosial. Artinya satu orang dengan orang lain saling memerlukan dan membutuhkan. Ya. Nah, kembali Bapak tanya nih. Dalam konteks kenyataan sehari-hari, ya. Nah, kembali lagi ke tadi. Dari lagu Sabang sampai Merauke itu mencirikan bahwa negara kita itu beragam sekali apanya? Nah, dari mulai agama, suku, bahasa, ras, etnis, ya, itu berbeda. Bapak tanya nih ke Abiyu. Di kampung Abiyu ada perbedaan seperti itu tidak? Tidak. Kalaupun ada, bagaimana sikap Abiyu? Misalnya di sekitar kita itu banyak beragam dari suku manapun. Apa yang Abiyu lakukan ketika bergaul di lingkungan masyarakat, di sekolah ataupun di sekitar kita? Saling menghormati, betul? Setuju tidak? Nah, beri tepuk salut untuk Abiyu. 1, 2, 3, tepuk salut. Salut. Abiyu. Jempol. Nah, itu ya. Nah, sekarang tanya ke kelompok ini. Ketika di lingkungannya Iqbal, kepercayaan agama bermacam-macam. Apa sih yang mesti Iqbal lakukan? Harus ada toleransi Dalam hal apa? dalam hal seperti menghormati, menghargai. Dalam hal keberagaman beragama, betul? Artinya kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain, ya. Bagus. Ke kelompok sekarang ini, bagaimana ketika di kampung kalian ada pertunjukan, ada budaya suku lain, apa tanggapannya? Samsul kan sukunya Sunda. Ternyata di pertunjukan itu ada tarian dari Jawa, misalkan. Apa sih yang akan Samsul lakukan? Ada yang bisa menambahkan? Menghargai dan berusaha untuk mencintainya. Karena apa alasannya? Walaupun itu tarian atau budaya suku lain, tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Nah, disitulah letak dari adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, silakan LK-nya tabelnya dilengkapi sesuai pertanyaan. Dalam waktu 3 menit. Gini, alhamdulillah pada hari ini ada kalian itu dibantu oleh Bapak Guru kelas yang lain ya untuk menjelaskan tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa ya. Mohon diperhatikan ya, bagaimana penjelasan penguatan dari Bapak, juga dari Bapak Guru kelas ya tentang Pancasila sebagai pemersatu. Dalam waktu 3 menit.
Ya, gini. Alhamdulillah pada hari ini ada kalian itu dibantu oleh Bapak Guru kelas yang lain ya untuk menjelaskan tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa ya. Mohon diperhatikan ya, bagaimana penjelasan penguatan dari Bapak juga dari Bapak Guru kelas ya tentang Pancasila sebagai pemersatu. Dalam waktu 3 menit. Ya, gini. Alhamdulillah pada hari ini ada kalian itu dibantu oleh Bapak Guru kelas yang lain ya untuk menjelaskan tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa ya. Mohon diperhatikan ya, bagaimana penjelasan penguatan dari Bapak juga dari Bapak Guru kelas ya tentang Pancasila sebagai pemersatu. Dalam waktu 3 menit. Ya, gini. Alhamdulillah pada hari ini ada kalian itu dibantu oleh Bapak Guru kelas yang lain ya untuk menjelaskan tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa ya. Mohon diperhatikan ya, bagaimana penjelasan penguatan dari Bapak juga dari Bapak Guru kelas ya tentang Pancasila sebagai pemersatu. Dalam waktu 3 menit. Ya, gini. Alhamdulillah pada hari ini ada kalian itu dibantu oleh Bapak Guru kelas yang lain ya untuk menjelaskan tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa ya. Mohon diperhatikan ya, bagaimana penjelasan penguatan dari Bapak juga dari Bapak Guru kelas ya tentang Pancasila sebagai pemersatu. Dalam waktu 3 menit.
Ya, gini. Alhamdulillah pada hari ini ada kalian itu dibantu oleh Bapak Guru kelas yang lain ya untuk menjelaskan tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa ya. Mohon diperhatikan ya, bagaimana penjelasan penguatan dari Bapak juga dari Bapak Guru kelas ya tentang Pancasila sebagai pemersatu. Dalam waktu 3 menit. Ya, gini. Alhamdulillah pada hari ini ada kalian itu dibantu oleh Bapak Guru kelas yang lain ya untuk menjelaskan tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa ya. Mohon diperhatikan ya, bagaimana penjelasan penguatan dari Bapak juga dari Bapak Guru kelas ya tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ya, untuk itu Bapak akan dipersilakan masuk ya. Nah, silakan Pak. Pancasila, nah ini sebagai pemersatu bangsa ya. Nah ini Pak. Silakan Bapak memberikan penguatan terhadap materi ini begitu. Ya. Bapak akan menjelaskan ya tentang apa tadi? Pancasila sebagai pemersatu bangsa ya. Bapak silakan Bang. Oh iya, adabnya silakan. Mana tadi? Ayo. Udah dikuatkan lagi Pak, silakan. Judulnya adalah ini ya, materinya Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kemudian silakan Bapak diperkuat lagi penjelasan saya mengenai pengertian dan lain sebagainya. Silakan. Ya, perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Semangat. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Nah, Bapak akan menambahkan ya sedikit Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan tentang pengertian. Ya, pengertian Pancasila itu adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pemersatu bangsa karena memikat seluruh rakyat Indonesia yang berbeda suku, agama, budaya, dan
bahasa ke dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Alasan Pancasila mempersatukan bangsa. Kenapa? Alasannya di sini mengandung nilai universal. Berarti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan sesuai dengan Pancasila, ya. Tidak memihak satu kelompok tertentu, tetapi mencakup seluruh perbedaan menjadi pedoman hidup bersama agar bangsa Indonesia tetap rukun meski beragam. Artinya di sini Indonesia harus tetap rukun walaupun berbeda suku, ras, golongan dan agama, ya. Jadi Indonesia tetap satu bangsa, satu Indonesia. Ya. Nah, udah ya, seperti itu ya penguatan Nah, itu dari mungkin ya Bapak penjelasan kita ya. sedikit dari Bapak. Nah, iya. Mohon untuk yang tidak memahami atau kurang paham memahami saja, ya. Bisa ditanyakan nanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ucapkan terima kasih ya pada Bapak Guru alhamdulillah sudah bersedia menjelaskan lebih lengkap lagi ya, menambahkan dan sebagainya mengenai pembelajaran kita hari ini. Nanti Pak ya. Ya, dilanjutkan ya. Sudah pengerjaannya sudah? Sudah diselesaikan? Tidak, sudah? Ayo sok serangan. 1 menit lagi. Ya. Diisi nanti itu oleh Bapak, diisinya kalian cukup yang tadi ada. Sambil menunggu teman kalian masing-masing ada yang bertugas mengerjakan, Bapak minta satu kelompok ya dari masing-masing kelompok ke depan. Silakan, dari kelompok ini siapa? Kalisa. Kamu siapa? Jahira ya, ke depan Jahira, silakan ke sini. Silakan ke sini. Ya, nanti kebagian masing-masing ya. Coba oleh Jahira jelaskan bagaimana sih usaha yang Jahira lakukan dalam menyusun tadi menara kertas itu seperti apa? Perlu apa kira-kira? Ya, silakan ke sana ya. Menghadapkan ke sana. Bapak tanya dulu, apa kesan Jahira ketika tadi ada kegiatan menyusun menara dari kertas?
adanya harus kerjasama, terus kemudian harus saling membantu, apalagi tadi kan sudah bermain peran tuh ya, peran masing-masing tadi digunakan. Ada yang menumpuk, ada yang menahan, gitu kan? Itu perannya sudah kalian fungsikan di situ. Nah, sekarang kesannya, pengalamannya dari kegiatan tadi itu diperlukan apa tadi? Kerjasama, apa lagi? Saling membantu, kemudian saling menghargai pendapat daripada semua anggota kelompok. Begitu ya? Sama tidak perasaannya seperti itu tadi? Sama. Ya, bagus. Terima kasih. Beri tepuk salut untuk Jahira. Tepuk salut. Salut. Jahira. Jempol. Nah, silakan. Terima kasih. Ya. Sekarang Bapak ingin pendapat dari seorang anak laki-laki. Silakan, Bapak, maju ke depan. Silakan. Untuk yang lain kerjakan dengan yang lainnya mengerjakan. Nah, Bapak tanya nih, Reva kan tadi sudah bermain peran dengan temannya dari mulai awal penyediaan bahan alat, kemudian pengerjaan. Sekarang disusun berdasarkan apa LKPD yang ada. Bagaimana kesan daripada pengerjaannya dalam kelompok ini? Peran apa yang kalian lakukan tadi? Perannya sebagai apa? Menyusun menara dari kertas. Ya, perannya tadi itu apakah dari awal penyediaan, pengerjaan sampai penyusunan itu oleh Reva sendiri? Tapi apa? Dibantu oleh temannya. Fungsinya apa? Kita mesti dibantu agar memudahkan pekerjaan, mempersingkat waktu pengerjaan, kemudian tujuannya dapat tercapai. Itulah fungsinya daripada adanya rasa apa? Persatuan dan tanpa membeda-bedakan pendapat, ya. Kemudian ide, keinginan semuanya harus selaras supaya tujuannya tercapai. Terima kasih. Beri tepuk salut untuk Reva. Tepuk salut. Salut. Reva. Jempol. Ya, terima kasih. Tadi dua kelompok pun alhamdulillah sudah mewakili ya. Silakan dibacakan hasilnya bagi yang sudah. Kelompok Iqbal bacakan ke depan. Yuk, ke sini. Dibacakan soalnya langsung dijawab. Suaranya agak keras. Strategi apa yang kelompoknya gunakan untuk membangun menara kerjasama? Bagaimana cara kalian membagi peran saat membangun menara kelompok? Kesulitan apa yang kalian hadapi selama kegiatan? Tidak ada. Bagaimana cara kelompoknya mengatasi perbedaan pendapat, tidak memotong perkataan? Nilai Pancasila apa saja yang kalian terapkan dalam kegiatan ini? Persatuan, apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini untuk diterapkan di sekolah atau kehidupan sehari-hari? Saling menghormati dan menghargai. Bagus. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangan aja lah. Tepuk tangan. Ya. Bagus. Kelompok tidak silakan dibacakan. Joni silakan. Mau pakai pengeras suara Jon? Boleh. Halo. Ya, silakan. Nggak apa-apa biar keras suaranya. Satu, strategi apa yang kelompok gunakan untuk membangun menara kerjasama? Dua, bagaimana cara kalian membagi peran saat membangun menara, saling mengerjakan semua anggota kelompok? Tiga, kesulitan apa yang kalian hadapi selama kegiatan membuat fondasinya? Empat, bagaimana cara kelompoknya mengatasi perbedaan pendapat? Persatuan. Lima, apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini untuk diterapkan di sekolah atau kehidupan sehari-hari untuk bekerja sama?
Ya, bagus. Terima kasih ya. Beri tepuk tangan buat kelompoknya. Sebelah sana, silakan. Siapa yang akan maju? Oh, dari sini dulu ya. Ya, nggak apa-apa, oleh Aulia aja. Aulia silakan bacakan ke depan. Ya, keras. Strategi apa yang kelompok gunakan untuk membangun menara? Kerjasama. Bagaimana cara kalian membagi peran saat membangun menara berkelompok? Kesulitan apa yang kalian hadapi selama kegiatan menyusun menara? Bagaimana cara kelompok mengatasi perbedaan pendapat? Kegiatan menyusun menara kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini untuk diterapkan di sekolah atau kehidupan sehari-hari membuat menara? Kemudian apa tadi? Iya, ya, bagus, terima kasih. Berikutnya kelompok yang belum. Berapa udah? Oleh Mia, silakan Mia bacakan. Bawa kertasnya ke depan, dibacakan di depan. Silakan deh. Maju ke sini. Silakan baca pakai mic ya, biar keras, biar kedengaran. Enggak apa-apa, biar kedengaran suaranya. Silakan. Ya. Yang keras suaranya tambah. Terus yang keduanya apa? Bagaimana cara kalian kalau jawabannya? Nah, tulisannya mungkin kurang kebaca ya, bingung sendiri di kelompok. Harusnya ada hal yang baca. Ya udah, terima kasih. Tepuk tangan ya, tepuk tangannya mana tuh ya? Nah, bagus juga kelompok lagi nih, kelompoknya itu. Siapa tuh? Kalisa, silakan Kalisa ke depan. Bacakan. Strategi apa yang kelompok menggunakan untuk membangun negara persatuan, keseimbangan, dan kesatuan? Bagaimana cara kalian membagi peran saat membangun menara? Membagi dengan rapi. Kesulitan apa yang kalian hadapi selama kegiatan menyusun menara? Bagaimana cara kelompok mengatasi perbedaan pendapat? Musyawarah dengan baik. Nilai kerjasama apa yang kalian terapkan dalam kegiatan ini? Contoh gotong royong, musyawarah persatuan, kesatuan. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini untuk diterapkan di sekolah atau kehidupan sehari-hari di sana? Ya, terima kasih, bagus ya. Terakhir, itu kelompoknya Raya, silakan. Ready ya, bacakan. Suaranya keras. Strategi apa yang kelompok menggunakan untuk membangun menara kerjasama kelompok? Bagaimana cara kalian membagi peran saat membangun menara? Membagikan secara adil. Kesulitan apa yang kalian hadapi selama kegiatan menyusun menara? Bagaimana cara kelompokmu mengatasi perbedaan pendapat? Tidak membantah omongan teman. Nilai Pancasila apa saja yang kalian terapkan dalam kegiatan ini? Contoh gotong royong, musyawarah persatuan, menghormati dan membantu satu sama lain. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan ini untuk diterapkan di sekolah atau kehidupan sehari-hari? Menghargai, saling membantu. Ya, bagus, terima kasih ya. Nah, alhamdulillah semua kelompok itu sudah mempresentasikan dari mulai tadi pengerjaan pembuatan menara ya, kemudian mengerjakan sesuai dengan pernyataan yang mesti kalian jawab sesuai pengalamannya ya. Pada dasarnya apa tadi? Pertama, kesulitan yang kalian harus hadapi apa? Nah, menyusun menara itu setinggi-tingginya ya. Nah, karena dalam kegiatan menyusun itu diperlukan strategi, artinya contohkan. Berarti untuk fondasi awal di bawah itu harus lebih kuat dan lebih besar ya, itu agar menyusun ke atas menjadi lebih
kokoh dan seimbang ya. Itu mencerminkan apa? Bahwa perilaku kita dalam kegiatan keseharian di masyarakat pun harus mencerminkan nilai kekuatan supaya apa? Tercipta terjalin rasa persatuan dan kesatuan yang berlandaskan dasar negara kita, yaitu Pancasila ya, seperti itu kan. Nah, refleksinya hari ini seperti apa pelan pembelajarannya? Satu, siapa yang bisa dalam mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya kompleks dan rumit diperlukan apa? Ya betul. Ya awal-awal musyawarah dulu, benar ya. Musyawarahnya menentukan siapa sih yang akan membawa bahan, alat, gitu kan? Nah, itu dimusyawarahkan dulu. Kemudian setelah musyawarah apa? Adanya kerjasama. Di situ nilai persatuan terjalin. Ya, membuat ini, memotong ini, kan? Siapa saja orangnya yang ditugaskan. Kemudian di situ ada pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya diperlukan apa? Perlu nggak keadilan? Perlu. Semua anggota kelompok mengerjakan hal yang sama. Artinya satu bekerja, satu yang lain pun bekerja. Tidak ada yang satu bekerja, yang lainnya cuma nonton dan diam saja. Ya. Kemudian tadi sila keberapa nih? Keduanya, ketuhanan yang Maha Esa ada nggak? Ada nggak ketuhanan yang Maha Esa? Diawali sebelum kita melakukan kegiatan harus diawali dengan apa? Berdoa dulu, bukan? Minimal membaca basmalah kan gitu ya. Sila keduanya sudah, ketiga persatuan, keempat tadi musyawarah, kelimanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal pengerjaan ini harus adil membagikan tugas ke setiap anggota kelompok. Nah, hal-hal kecil seperti ini kalau kita sadari itu semua sudah mencerminkan nilai-nilai apa? Nah, nilai-nilai daripada sila-sila Pancasila, gitu ya. Nah, kenapa Pancasila terus yang harus kita pahami ya? Karena apa? Itu kan merupakan dasar dari negara Indonesia dan merupakan fondasi pembentukan mental dan perilaku warga negara Indonesia. Contohnya, ketika misalnya si A dari orang Sunda ke daerah mana, tetap aja merasa aman, diakui oleh mereka di sana. Karena apa? Sama-sama masih warga negara Indonesia. Tidak perlu membeda-bedakan dari mana berasalnya, dari mana latar belakangnya, gitu kan? Sama saya ya, seperti itu. Paham? Ada yang bertanya dulu? Silakan kalau ada yang bertanya. Minta satu perwakilan aja, silakan. Iqbal boleh bertanya? Bertanya apa Iqbal? Ya nggak apa-apa, bertanya apa aja, sederhana pun boleh. Mengapa kita harus menerapkan perilaku musyawarah dalam kegiatan seperti ini ya, membangun fondasi menara? Oh iya, bagus, betul. Kenapa kita itu harus ada musyawarah dulu di awal sebelum membangun menyusun menara ini ya? Ada yang bisa jawab? Terima kasih Iqbal, pertanyaannya cukup bagus ya. Kenapa harus ada musyawarah dalam kegiatan ini? Tujuannya supaya apa? Nah, supaya adanya keadilan. Betul, perlakuan keadilan ya, artinya sama rata ya dalam tugasnya. Benar. Ini kamu ngerjakan ini kamu ini dan sebagainya. Itu kan diawali dalam musyawarah. Bagus ya. Apalagi supaya di tengah atau di akhir tidak ada perselisihan. Kan di awal-awal sudah mufakat ya. Keputusannya sudah clear, semua disetujui oleh anggota kelompok. Bagus, terima kasih ya. Nah, itulah pertanyaan dari hasil refleksi daripada kegiatan pembelajaran hari ini ya. Kemudian Bapak lanjutkan ya.
Nah, baik ya. Kita memasuki kegiatan penutup ya. Nah, dalam kegiatan penutup ini kita simpulkan pembelajaran hari ini. Siapa bisa menyimpulkan secara sekilas saja? Ya, Jidan. Simpulkan? Ya, bagus. Ada lagi? Jidan belum bersedia ya. Nah, kita sama-sama simpulkan ya. Tadi apa bahasan pembelajaran kita hari ini adalah tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Nah, artinya Pancasila itu merupakan apa? Dasar dari negara Indonesia yang nilai-nilainya secara universal tadi dikatakan ketuhanan. Berarti bangsa Indonesia itu harus memiliki agama, berlandaskan agama ya perilakunya. Juga berlandaskan kemanusiaan, karena manusia itu sifatnya apa tadi, makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya ya. Nah, kemudian Pancasila sebagai pemersatu itu artinya setiap kegiatan kalian dimanapun berada, baik di rumah ya, di sekolah, di masyarakat, harus berlandaskan apa? Nilai-nilai Pancasila, supaya tercipta apa? Rasa persatuan dan kesatuan yang akan memperkuat daripada apa? Memperkuat pandangan hidup bangsa Indonesia gitu ya. Bapak bertanya nih, apa yang membuat kita bisa hidup bersatu walaupun bermacam-macam tadi perbedaan? Karena diikat oleh apa? Oleh bagus ya, oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kedua, mengapa Pancasila disebut sebagai pemersatu bangsa? Karena apa? Nilai-nilai Pancasila menjiwai seluruh perilaku dan perbuatan keseharian bangsa Indonesia gitu ya. Kemudian Bapak akan tegaskan lagi ya. Jadi kesimpulannya, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja tadi harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila yang 5 tadi. Pertama, ketuhanan yang maha esa. Artinya kita harus rajin beribadah gitu ya. Toleransi dan hal mengerjakan hal yang berhubungan dengan keagamaan. Yang kedua, sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Artinya kita itu saling membutuhkan, kemudian harus memperlakukan orang lain secara adil ya, begitu. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Walaupun kita berbeda, tetap masih bangsa Indonesia, harus bersatu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam masyarakat berwakil. Artinya kegiatan apapun harus berlandaskan dari awal dengan cara melakukan apa? Kegiatan musyawarah. Yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya seluruh warga Indonesia harus diperlakukan secara adil tanpa terkecuali. Paham ya sampai sini? Nah, bagus ya. Itulah ya hasil daripada pembelajaran kita hari ini ya. Tindak lanjutnya apa? Ya. Nah, tindak lanjut Bapak, coba kalian lakukan. Apa sih kegiatan yang harus dilakukan di rumah? Ketika zaman dulu nih, kakek nenek kalian nih, ya. Misalnya keadaan zaman perjuangan, di situ perlu nggak persatuan? Diperlukan supaya apa? Supaya kemerdekaan cepat tercapai. Mustahil kalau dilakukan oleh segolongan saja ya. Dalam kegiatan dulu pun, bukan kegiatan, dalam sejarah dulu pun ketika bangsa Indonesia dijajah, perjuangannya harus dilakukan secara adanya persatuan ya. Paham semuanya? Nah, bagus. Demikian ya pembelajaran hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih pada semuanya. Alhamdulillah kalian pun secara keseluruhan sudah menampakkan keaktifan ya dalam kelompoknya. Terima kasih sekali lagi ya. Nah, Bapak
akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang kalian berkemas-kemas pulang. Nanti kembalikan lagi, bawa lagi kertas ini ke ya. Silakan. Kalau sudah langsung pulang boleh. Kumpulkan. Disimpan lagi di meja kelompok. Besok bapak dinilai. Kurangnya Pak? Hah? Waktunya kurang? Oh, udah. Kurang? Apa?